لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Qala ma'alif hafizallahu ta'ala, ad-dars sabi'u asyar, pelajaran yang ke-17, fi bayani ahkamil muta'alliqah, penjelasan tentang hukum-hukum yang berkaitan bi qada'i shaum, yang berkaitan dengan mengqada puasa. Hukum-hukum yang berkaitan dengan mengqada puasa. Alhamdulillahirabbil alamin, syara'a fayassar wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa'lamu, maka ketahuilah, annahu yajibu 'alaikum, sesungguhnya wajib atas kalian, ma'rifah, mengetahui, ahkamil qada, hukum-hukum qada, dalam hukum-hukum qada pada puasa. Fi haqqi, pada orang-orang man aftara, yang dia batal puasanya, yang berbuka puasa, fi nahari Ramadan, pada siang hari bulan Ramadan. Li'udhrin, dikarenakan ada satu udzur, minal a'dzar syar'iyyah, dari udzur-udzur yang syar'i. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man kana maridan, dan barang siapa marid, sakit, au ala safar, atau sedang dalam keadaan safar, fa iddah, maka iddahnya, maka qadanya, min ayyamin ukhar, pada hari-hari yang lain. Yuridullah, dan Allah menghendaki, bikumul yusra, pada kalian itu sebuah kebaikan, wala yuridu, dan Allah tidak menginginkan, bikumul usr, kesulitan yang ada pada diri kalian. Walitukmilul iddah, agar kalian menyempurnakan iddah, bilangan-bilangan bulan puasa Ramadan. Fa fiha akhir, maka pada akhir hadhil ayah, akhir ayat ini, al-karimah yang mulia, rakhasallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah, memberikan keringanan, bil iftar, untuk berbuka fi Ramadan, pada bulan Ramadan, lil marid, bagi orang yang sakit, wal musafir, dan kepada orang yang musafir. Di dalam ayat ini jadi Allah berikan keinginan marid au safar. Jadi dia boleh iddah di hari yang lainnya. Ini membayar wa aujaba alaihima, dan Allah mewajibkan atas mereka apa yang Allah wajibkan, al qada, mengqadanya. Idza akhadha, apabila mereka berdua, orang yang sakit tadi dan orang yang musafir, maksudnya mengambil rukhsah, telah mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa, fa aftara, dan mereka berdua telah iftar, telah membatalkan puasanya, apa rukhsahnya, bi ayyasuma, yaitu dengan mereka keduanya berpuasa, adada sejumlah ayam, hari-hari, allati aftaraha, yang telah mereka berbuka dalamnya, min syahrin, akhar, dari bulan yang lain. Artinya kalau orang musafir dan sakit, ketika dia sudah ngambil rukhsah untuk tidak berpuasa, kemudian dia berbuka puasa, maka dia qada, dia berpuasa sejumlah yang telah dia batalkan tadi. Wa in shoma, akan tetapi kalau seumpamanya shoma, mereka berdua, siapa mereka berdua di sini? Orang safir dan orang yang sakit tadi, kalau mereka berdua berpuasa, dan ini yang banyak, apalagi safar kita kan enggak terlalu jauh, apalagi kendaraan sudah bagus sekarang, udah enak, safar palingan 8 jam, 12 jam, kan, paling lama 2 hari 3 hari di perjalanan, kan artinya kalau dan kita bisa berhenti gampang, kan. Nah, jadi dan biasanya kaum muslimin merasa berat untuk mengqadanya, yaudah dia berpuasa aja. Kalau seumpamanya orang musafir tadi, atau yang sakit tadi, mereka berdua berpuasa,
Ramadan walam ya'khudha, dan mereka tidak mengambil birrukhsah, ya, mengambil rukhsah enggak diambil. Fa shaumuhuma, maka puasa mereka berdua sahihun, sahih, sah. Ya enggak apa kalau enggak ngambil rukhsah enggak apa-apa, enggak masalah dalam hal berpuasa. Wahya afan wa majziyun, dan juga ya akan diberikan pahala, tetap pahalanya. Inda jumhuril ahlil ilmi, ya, menurut mayoritas para ulama. Ya, menurut mayoritas para ulama, dia dapat pahala. Ya, puasanya sah dan dia dapat pahala berdasarkan pendapat yang sahih. Wa huwal haq, dan itulah yang benar, kata Syekh di sini. Nah, jadi kalau kita semua kita safar, kita enggak ngambil rukhsah enggak apa-apa. Ya, dalam puasa ini apalagi kita sanggup. Kemudian wa bayyana subhanahu, ya, dan itu dikerjakan oleh Nabi SAW, ya, dikerjakan oleh Nabi. Jadi beliau kadang berpuasa, ya, kadang enggak, ya, nengok kadar kebutuhan di situ, ya. Tapi kalau masalah sholat, Nabi enggak pernah menyempurnakan sholat ketika safar. Kalau kita tengok-tengok, ya, baik kitab sejarah sirah, ya, waktu beliau perang melakukan banyak peperangan, melakukan penaklukan kota Mekah, sholat beliau enggak pernah disempurnakan, enggak pernah 4 rakaat, 2 semua. Nah, jadi kalau dalam sholat kita lebih kuat, lebih condong ngambil rukhsah terus. Tapi kalau dalam puasa beliau kadang ambil, kadang enggak. Nah, itu. Jadi kita lihat, ya, apa yang dilakukan Nabi, dan melakukan sesuatu yang dikerjakan oleh Nabi, itulah yang terbaik. Ya, itulah yang terbaik. Baik. Kemudian di sini, ya, wa bayyanahu, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hikmah, ya, hikmah, ya, min fi hadhihi rukhsah, pada rukhsah ini, ya, pada keringanan ini. Wahya, yaitu apa hikmahnya? Annahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala arada, menginginkan taisir, kemudahan, ya, menginginkan kemudahan, taisir, ala ibadihi, kepada hamba-hambanya, ya, ingin agar mudah hamba-hambanya. Walam yurid, dan Allah tidak menginginkan lahum, ya, bagi mereka al-usra, kesulitan, enggak mau Allah, ya, enggak inginkan kesulitan bagi kita. Wal masyaqqah, dan kesusahan. Bitaklifihim, ya, dengan membebankan kepada mereka bisaum, dengan puasa, ya. Kalau enggak mampu, ya, berpuasa ketika safar, ya udah ambil rukhsah. Kalau mampu, ya, lanjutkan puasanya, dan puasanya sah dan dapat pahala insyaallah. Fi halati safar, ya, yaitu dengan membebankan puasa ketika dalam keadaan safar atau dalam keadaan, ya, sakit. Wa annal hikmah, dan sesungguhnya hikmah fi ijabil qada, ya, dalam pengharusan mengqada. Nah, apa hikmah dalam pengharusan qada? Ya, hiya, yaitu hikmahnya ikmal, menyempurnakan adat, jumlah, bilangan, ayyam, hari-hari, allati, yang aujaballah, yang telah Allah wajibkan saumaha, ya, itu hikmahnya. Ya, jadi Allah mewajibkan. Kenapa kita harus qada? Ya, kalau sudah selesai Ramadan, ya, kita masih ada yang enggak, ya, puasa kita ada bolong, ya kan, mungkin seminggu enggak berpuasa atau 3 hari, ya, sudah selesai. Kalau Ramadan sudah selesai, sudah masuk Syawal sekarang, enggak ada lagi bulan Ramadan. Nah, hikmahnya apa? Agar, ya, kata Syekh di sini, ya, yang Allah wajibkan kan 30 atau 29, itu yang Allah wajibkan. Nah, kalau kita kurang dari itu, berarti kita tidak menyempurnakan jumlah yang telah Allah wajibkan. Nah, dengan mengqada kita menyempurnakan itu. Jadi hikmah dari qada itu adalah kita menyempurnakan bilangan yang telah Allah wajibkan. Ya, itu hikmahnya di sini. Fa fi hadhihi, maka dalam pembahasan ini, fa fi hadhihi rukhsah, maka di dalam rukhsah ini, ya, di dalam hadhihi rukhsah, ya, keringanan ini, jam'un, terdapat penggabungan, ya, apa yang digabung, ya, terdapat penggabungan
baina taisir, ya, antara kemudahan wastikmal dan menyempurnakan adat jumlah bilangan al-matlub yang diminta, yang dituntut, saumuhu berpuasa di dalamnya. Nah, jadi dua. Dalam ayat ini wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddah. Dua hikmahnya. Hikmah yang pertama apa tadi? Ya, Allah yang pertama enggak ingin kita sulit. Ya, Allah ingin kita mudah. Itu yang pertama. Jadi kalau enggak mampu udah di hari berikutnya. Itu hikmah pertama. Hikmah yang kedua, Allah menginginkan agar sempurna jumlah puasa kita. Ya, jadi tetap sempurna walaupun kita enggak berpuasa di Ramadan, kita bayar di bulan yang lain, ya, yang Ramadan yang bolong tadi tetap jadi, ya, jumlahnya tetap. Wahunaka, dan di situ ada sinfun salis, ya, kelompok ketiga, ya, sinfun artinya kelompok, ya, wahunaka, dan di sana ada sinfun salis, kelompok yang ketiga, mimman, dari orang-orang yurokhisu, yang diberikan keringanan, ya, lahum bil iftar, yang diberikan keringanan untuk berbuka, untuk iftar. Siapa itu jenis yang ketiga? Wahumul kabiru al-harim, yaitu al-kabir, orang yang sudah tua, al-harim, tua renta. Memang udah tua nian, ya, udah sepuh gitu. Udah gaek. Kayak Bapak. Berapa umur Bapak? 66 belum, Pak. 66 belum tua yang sangat tua renta, belum tuh Pak. Masih ya, hampir tua lah. Ya kan? Nabi SAW mengatakan, ya, umur umatku itu baina sittin wa sab'in, ya, 60 sampai 70 umur umatku. Wa aqallu man jawaza zalik, dan sedikit sekali yang melebihi 60 70. Nah, berarti kita, ya, batas maksimal itu 70, Pak. 70, ya, ada 4 tahun lagi. 4 tahun lagi, ya, 70. Ya. Nah, jadi kalau yang sudah memang tua renta, sudah enggak kuat nih, udah sepuh nih, ya kan, udah enggak kuat dia berpuasa, ya itu dapat keringanan, ya, dapat keringan orang tua yang seperti itu. Kemudian yang kedua juga wal marid, dan orang yang sakit al muzmin, ya, sakit menahun, sakit terus, ya, setiap hari hampir sakit, setiap hari sakit bertahun-tahun tidak ada sembuh-sembuh, ya, seperti mungkin stroke yang lainnya, nggak bisa bergerak, nggak bisa apa, nggak makan pun juga sulit. Jadi penyakitnya menahun, ya. Nah, ini mereka dapat keringanan, ya, idza lam yutiqa asyam, tapi kalau mereka tidak mampu berpuasa, ya, walaupun mereka tua, ya, walaupun mereka sakit menahun, tapi kalau dia bisa puasa gimana? Ya puasa, nggak masalah, ya. Kalau dia bisa berpuasa, ya. Kan kalau nggak mampu baru, ya, dia ada keringanan untuk tidak berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal ladzina, dan kepada orang-orang yang yutikunahu, ya, apa yutikunahu akan disebutkan di sini, yaitu, ya, yukallifunahu, yang terbebani, yang berat, ya, dan wa 'alal ladzina yutikunahu, dan pada orang-orang yang terbebani dengan dan sulit bagi mereka untuk berpuasa, fidyah. Kewajiban bagi mereka itu adalah fidyah. Ta'amu miskin, ya, fidyah memberi makan, ya, seseorang miskin, ya, seseorang yang miskin. Nanti akan dijelaskan, ya, ketentuannya di sini. Makna yutikunahu, apa makna yutikunahu? Yaitu yukallifunahu, yaitu, ya, yang memberatkan dia, yukallaf, ya, yukallifunahu, yang terbebani dia, jadi beban berat bagi dia. Wa yashukka alaihim, wa yashuk, dan, sangat, ya, sulit bagi dia untuk berpuasa, ya. Maka apa? Fa'alaihim, maka wajib atas mereka badal siyam, gantian dari puasa, ya, mereka enggak sanggup berpuasa, ini berat puasa bagi mereka, orang tua dan orang yang penyakit menahun tadi, berat bagi mereka untuk berpuasa. Apa gantian puasanya? It'amu miskin, memberi makan orang miskin, an kulli yaum, ya, setiap hari sesuai dengan jumlah yang telah
dia tinggalkan dari bulan Ramadan tadi. Nah, itu kewajiban dia, kasih makan. Ya. Enggak ya, kasih makan. Wa hadza ala, dan ini yang ya dzahaba ilaihi, yang condong kepadanya, condong kepada pendapat ini ta'ifatun minal ulama, ya sebagian dari ulama. Fi tafsiril ayah, ya dalam mentafsirkan ayat ini, wa 'alal ladzi tadi wa annaha lam tunsakh, dan ayat ini mereka berpendapat tidak dimansuh, artinya tidak dihapus ya hukumnya. Ya. Jadi kalau seumpamanya ya orang yang tua yang tidak mampu, kemudian yang sakit menahun seperti tadi, ya udah dia nggak usah puasa, nggak mau puasa, dia it'am, beri makan miskin setiap hari. 30 hari kan nggak puasa nih, udah berarti 30 ya orang miskin dia beri makan. Ya boleh sekali sehari misalnya satu orang miskin, ya, atau mungkin seumpamanya ya dia ingin memberikan ya apa namanya sekaligus gitu ya 30 orang dalam satu hari semuanya. Nah, itu juga tidak mengapa. Kemudian wa al-haq, dan juga diikutkan, wa al-haqa, dan juga diikutkan bihaulai, dengan orang-orang yang ini, dengan maksudnya dengan ya orang yang sakit tadi dan orang yang tua tadi, diikutkan dengan mereka hukumnya al-hamil, ya wanita yang hamil, wal murdi', dan wanita yang menyusui. Idza khafata, apabila ya mereka berdua hamil tadi ya dan orang menyusui tadi takut, khafata artinya takut, ala nafsaihima, ya mereka takut keselamatan jiwa-jiwa mereka, diri mereka. Au ala waladaihima, atau mereka takut keselamatan hamil ya kandungan dalam perut mereka, atau anak mereka yang baru menyusui tadi. Minas yam, dari puasa, takut ya kalau berpuasa nanti berbahaya, bermudarat. Kama ruwiya, sebagaimana yang telah diriwayatkan Ali bin Abbas, dari Ibnu Abbas, annahu qol, bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan li ummi walad, ya lahu, ya ummi walad lahu, yaitu ibu dari anaknya. Artinya kalau ummi walad itu ya, apa artinya ummi walad? Siapa yang tahu? Ummi walad itu adalah ibu dari apa namanya? Seorang wanita yang seorang wanita yang melahirkan anaknya, tapi wanita tersebut adalah budak dia. Itu. Jadi itu namanya ummi walad, ummu walad. Ya, jadi ya dia punya budak, dia berhubungan intim dengan budaknya, anaknya lahir. Ya, itu namanya ummu walad. Jadi dia punya anak dari tuannya. Ya, punya anak dari tuannya. Itu dinamakan ummi walad. Nah, Abdullah bin Abbas punya ya ummu walad ini, ya budak perempuan yang melahirkan anaknya tadi, hamil, ya, dan dia dalam keadaan hamil atau murdi'ah, atau sedang menyusui. Kemudian kata Ibnu Abbas kepada ummi waladnya ini, pada budaknya ini, anti, ya engkau wahai perempuan, bimanzilah, seperti kedudukan alladzina, orang-orang yang la yutiquna shiyam, yang tidak mampu berpuasa. Ya, jadi ketika dia hamil, ya ketika atau dia menyusui, Abdullah bin Abbas mengatakan engkau seperti orang-orang yang tidak mampu berpuasa dalam ayat tadi. Ya. Wa ani bin Umar, dan juga dari Abdullah bin Umar, anna ihda banatihi, bahwasanya salah satu putri beliau, ya, putri Abdullah bin Umar, arsalat, ya mengirim utusan, tas'aluhu, yang menanyakan kepada Abdullah bin Umar, yang bertanya kepada bapaknya, an saumi Ramadan, tentang puasa Ramadan, wa huwa hamil, ya wahia hamil, sedangkan ya putrinya ini sedang hamil, perempuan ini sedang hamil. Kemudian kata kemudian berkata Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, tuftir, engkau berbuka, wa tut'im, dan engkau memberikan makan, an kulli yaumin miskin, ya, setiap hari satu orang miskin.
Ya, itu kata Abdullah bin Umar tentang wanita ini tadi. Haulai, maka semuanya ini jami'an, semuanya yubah, dibolehkan lahum bagi mereka iftar, dibolehkan bagi mereka iftar, berbuka puasa boleh orang semua ini. Fi nahari Ramadan, ya, pada siang hari bulan Ramadan, nadhran, dengan memperhatikan, ya, dengan melihat li'adzarihim, memperhatikan uzur-uzur mereka, uzur-uzur mereka asy-syar'iyyah, yang syar'i. Tsumma, kemudian mereka ini yanqasimuna, terbagi ila salasati aqsam, terbagi menjadi 3 macam. Jadi setelah kita sebutkan satu persatu, nah sekarang pembagian dari, ya, orang-orang ini. Al-awwal, yang pertama, kismun, kelompok yajibu, yang wajib alaihim, kelompok yang wajib atas mereka al-qada'u faqat, wajib, ya, yang pertama kelompok yang hanya wajib bagi mereka qada' saja, ya, mereka hanya wajib qada', ya, faqat wala fidyata, dan tidak ada fidyah alaihim, enggak ada fidyah atas mereka. Jadi mereka enggak ada bayar fidyah, enggak ada, ya, bayar fidyah, ya, enggak ada bayar fidyah, namun dia qada' saja. Siapa itu, ya, yang seperti ini? Kelompok yang pertama, orang yang wajib qada' saja dan tidak ada fidyah. Wa humul marid, yaitu orang yang sakit, tapi bukan sakit menahun, sakit biasa, ya, setelah itu sembuh. Wal musafir, dan seseorang yang safar, ya, dia qada' saja, enggak ada fidyah dia. Wal hamil wal murdi', dan wanita yang hamil dan menyusui, idza khafata ala nafsaihima, ya, orang yang hamil dan murdi ini jika dia, ya, khafata, khawatir terhadap diri dia, ya, dia khawatir terhadap diri dia, wanita hamil dan menyusui yang takut terhadap diri dia, kata Syekh di sini dia hanya wajib qada' terhadap diri dia. Jadi dia, ya, takut terhadap diri dia, bukan anaknya, ya, bukan anaknya, hanya dia takut, ya, diri dia saja. Maka dia, ya, mengqada', ya, mengqada'. Ya, nanti jadi di sini disebutkan perbedaan seorang wanita hamil. Ya, wanita hamil kalau dia hanya mengkhawatirkan diri dia saja, ya, maka dia mengqada' saja, tidak ada fidyah. Nanti disebutkan di bawahnya kalau dia, ya, enggak takut diri dia tapi dia takut anaknya, ya, karena anak dia enggak sanggup, dia sanggup puasa, enggak masalah, kuat bagi dia, tapi dia takut anaknya. Ya, kalau di atas dia hanya yang takut, anaknya enggak takut. Nah, seperti itu. Ya. Nah, hukumnya beda, ya, beda. Kalau dia menakutkan, ya, takut terhadap keselamatan diri dia sendiri, anaknya enggak, dia qada' saja, enggak ada fidyah. Ya, enggak ada bayar fidyah. Asani, jenis kelompok yang kedua, kismin, ya, kismun yajib, yaitu kelompok yang wajib alaihim, wajib mereka fidyah, fidyah faqat, fidyah saja. Ya, kelompok yang kedua ini wajib fidyah saja, wala qada' alaihim, dan tidak ada qada' bagi mereka. Siapa ini? Siapa yang enggak ada qada' fidyahnya, siapa? Hah? Tua renta, itu yang benar. Tua renta sama apa? Sakit menahun, itu. Nanti bab yang ketiga baru yang antum sebut tadi. Jadi mereka ini wajib fidyah tapi enggak qada'. Wajib fidyah, bayar fidyah, tapi enggak wajib qada' lagi. Ya, gimana qada', dia enggak mampu, ya kan? Mau kapanpun kita suruh puasa dia enggak kuat, udah tua nian, udah sepuh, ya kan? Nah, yaitu mereka ini wahum, dan mereka itu al-ajizuna, orang yang tua renta, yang sangat tua, li haram, ya, dikarenakan sudah, ya, sangat pikun, sangat tua sekali, tua renta. Au marat, atau disebabkan penyakit, la yurja bur'uhu, yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Ya, udah 5 tahun, udah 10 tahun berobat, enggak ada sembuh-sembuh udah. Jadi payah kalau kayak gini, kesembuhannya sulit. Nah, kalau kayak gini udah dia tuh bayar fidyah aja, kasih makan. Ya, suruh qada' ya enggak usah, enggak ada qada' bagi dia karena dia enggak mampu. Asalis, ya, kemudian yang kelompok orang yang ketiga, yajib alaih. Nah, ini yang ketiga ini wajib atasnya qada' dan fidyah, dua sekaligus. Qada' juga dia harus berpuasa nanti,
fidyah juga. Ya. Dan ini siapa ini? Siapa yang qadha juga, kemudian fidyah juga? Siapa? Wahum, yang mereka yaitu yang ya mereka adalah wanita yang hamil wal murdi, wanita hamil dan menyusui, idza khafata ala waladaihima faqat, ya mereka yang takut keselamatan anak mereka saja, ya anak mereka saja, bukan dirinya. Kalau dirinya tadi di atas, ya wanita hamil. Jadi wanita hamil atau menyusui yang dia khawatirkan itu anaknya saja. Dia bisa puasa santai aja, bisa, dia kuat kok. Nah, tapi kalau dia takut anaknya yang bermasalah. Jadi kan kalau kalau kita lihat secara hukum, ibu hamil ini dan ibu menyusui ini, dia bisa nggak berpuasa? Bisa nggak? Dia bisa, tapi dia terhalangi dari berpuasa karena apa? Anaknya, kandungannya tadi, atau anaknya yang menyusui tadi. Jadi ya, dia itu sebenarnya orang yang bisa berpuasa. Nah, ketika dia bisa berpuasa, maka dia seperti orang sakit atau seperti orang musafir, ya kan? Yang tidak berpuasa karena ada uzur, bukan karena dia tidak bisa. Bedakan antara tidak bisa dengan ada uzur yang menghalangi. Nah, ketika itu dia seperti orang bisa, maka wajib qadha. Ibu tadi wajib qadha karena dia bisa dia berpuasa. Kemudian juga dia harus bayar fidyah, ya karena apa? Ya, karena anaknya tadi. Jadi dia takut karena ya akan menimpa kesulitan ya terhadap anaknya. Jadi dia double. Dia nggak bisa karena ini dan dia juga nggak bisa karena anak. Ada uzur. Ya, ada uzur yang menyebabkan dia ya tidak bisa berpuasa. Nah, ini apa? Dia qadha dan bayar fidyah. Ya. Wal fidyahuna, dan apa fidyahnya di sini? Ya, dan itu pendapat yang paling rajih ya. Ya, walaupun nanti sebagian ulama ya ada yang mengatakan nggak ada kewajiban bagi dia kecuali qadha. Ya, di sini artinya ada khilaf di sini. Ya, tentang permasalahan ini ada yang mengatakan dia nggak wajib qadha, nggak wajib apa-apa, ada juga di ini. Kemudian ya ada yang mengatakan dia wajib qadha aja, fidyah nggak usah. Nah, tapi di sini Syekh ya mengambil pendapat bahwasanya dia ya wajib bagi dia untuk qadha dan fidyah. Ya, dan ini yang pendapat yang ahwat, kehati-hatian. Ya, karena memang pendapat yang mengatakan hanya qadha saja juga kuat, tapi ketika ditambahkan oleh pendapat yang mengatakan bahwasanya fidyah juga, itu juga kuat. Ya, nah, jadi untuk kehati-hatian ya kita ya ketika dia takut terhadap anak dia saja, dia nggak takut bayar dia qadha dan fidyah. Tapi kalau diri dia saja, anaknya selamat-selamat aja, santai dia takut dia, jadi ya berbuka dia. Nah, ini qadha saja sebagaimana kita sebutkan di atas tadi. Wahakadha, ya, kemudian fidyahnya apa? It'amu miskin, ya memberikan makan miskin nisfa sa', ya setengah sa'. Ya, berapa kemarin setengah sa'? Setengah sa' berapa? 1,5 kilogram. Nah, ambil beras 1,5 kilo, nah kasih sob. Ya, kasih. Ya. Kalau ada berapa orang, sebenarnya mau sehari juga itu enggak apa. Misalnya ya satu hari ini dia 15, udah kasih 15 orang. Nah, ini. Dalam satu hari kasih 15 orang. 15 orang, satu orang 1,5 kilo. Kasih beras tuh. Ya. Nah, masalah ngasih beras dan yang kemarin kita udah sebutkan ya, boleh ngasih beras atau ngasih makan. Ya, kalau ngasih beras 4 mazhab enggak ada khilaf. Kalau ngasih makan ada khilaf. Nah, terserah mana yang ini yang mau dipilih. Ya, mau yang ada khilaf atau yang enggak ada khilaf. Terserah. Ya, namun yang sahih ya yang dimasak tadi ya itu mencukupi, artinya sah. Kasih makan ya 1 kali saja yang membuat dia kenyang sampai dia kenyang. Walaupun enggak 1,5 kilo, para ulama mengatakan itu sah. Sebagaimana dilakukan oleh para sahabat. Baik. Kemudian ya dia memberi makan setengah sok ya dari setiap minta amil balad, dari makanan kampung dia, an kulli yaum, setiap harinya ya 1 orang. Wa hakadha diduna, dan begitulah agama kita ini, agama yusrun, agama yang mudah. Agama mudah agama Islam ini. Enggak mampu ini, enggak mampu ini, enggak mampu ini.
samahah dan juga penuh toleransi. Agama kita penuh toleransi. Ya, nggak mampu, yaudah qadha. Nggak mampu juga yaudah fidyah. Kalau sudah nggak mampu semuanya, udah nggak usah puasa. Ini nggak ada ya, Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak ada kewajiban. Ya, ya tamasya, ya agama yang berjalan, ya selaras ma'adzuruf, bersama dengan dzuruf keadaan insan, keadaan manusia. Ya, jadi agama Islam ini adalah agama yang yusrun, mudah, samahah, penuh toleransi, yang yatamasya, yang dia berjalan, ya berjalan kemudian sesuai dengan dzuruf insan, keadaan manusia. Ya, kalau nggak mampu ya kayak gini, kalau nggak mampu jadi nengok keadaan gitu loh agama itu. Ya. Wala yukallifuhu, dan agama tidak akan memberatkan bagi dia, wala yutikuhu, dan juga tidak akan membebankan, au yashukku alaih, atau akan menyusahkan bagi dia, masyaqqatan syadidah, kesusahan yang teramat berat, ghaira muhtamilah, yang tidak mampu dia bebani. Enggak. Ya, secara Islam itu seperti itu, ya, enggak ada membebani sesuatu yang berat. Ya, kalau kita tengok secara detail, kita tengok dengan mata yang sehat dan semacam, ya dengan sudut pandang yang jernih, ya enggak ada agama Islam ini yang berat. Ya kan? Enggak ada yang berat, sholat, puasa, zakat, enggak ada yang berat. Ya. Zakat juga enggak ada yang berat, enggak, ya, semuanya sangat mudah. Yusyra', maka disyariatkan lil hadar, bagi orang-orang yang mukim, yang bertempat tinggal, ahkaman munasabah, hukum-hukum yang sesuai dengan orang yang sedang dalam keadaan mukim, hadir. Wali safar, dan ketika dalam keadaan safar, ahkaman, ada hukum-hukum yang sesuai dengan orang safar. Jadi macam-macam gitulah. Ya, sejalan dengan keadaan. Ketika kita lagi mukim, nggak safar, hukum kita kayak gini. Ketika safar berubah langsung hukumnya, jadi hukum safar pula, sesuai dengan keadaan, ya keadaan, ya manusia tadi. Wa yusyra' lis-sahih, dan disyariatkan bagi orang yang sehat, ma yunasibuhu, apa yang sesuai, yang mencocoki orang yang sehat tadi. Orang sehat harus kayak gini. Orang sehat puasanya harus full. Orang yang sehat dia harus sholat berdiri. Orang yang sehat harus sempurnakan rukun-rukun sholatnya. Nah, kalau orang yang sakit langsung berubah, boleh dia duduk, boleh dia berbaring, boleh dia berbuka puasa, boleh dia menjamak qashar, banyak macam-macam yang sesuai dengan orang yang musafir tadi. Ya, walil marid, dan bagi orang yang sakit, mayunasibuhu, apa yang menyesuaikan terhadap orang sakit tadi. Berjalan gitu loh. Jadi agama Islam itu selalu berjalan dengan keadaan manusia. Kita kayak gini. Ketika waktu hujan deras semacam, ya kita enggak diwajibkan sholat berjamaah. Seorang muadzin, ya disyariatkan bagi dia mengatakan, ya shollu fi buyutikum, shollu fi rihalikum. Jadi semuanya itu disesuaikan dengan keadaan manusia. Lengkap agama Islam nih, Pak. Ya, lengkap sekali kalau kita mau mempelajari secara mendalam. Ya, sudah lengkap, ya. Nah, kelengkapannya itu ya nggak akan bisa seseorang ya untuk menambahkannya. Kalau ditambah-tambahkan ya nggak bisa lah, Pak. Yang lengkap ini aja kita nggak bisa masuk ke dalamnya, seluk beluknya. Gimana kita mau tambah sesuatu yang tidak ada dalam syariat ini? Wa makna hada, makna ini apa? Annal muslim, ya, maknanya apa? Seorang muslim itu la yanfakka, tidak akan terlepas, an ibadatillah, dari beribadah kepada Allah, fi jami'i ahwalihi, dalam setiap keadaan, nggak akan bisa. Ya, seorang muslim nggak akan bisa lepas dari ibadah kepada Allah dalam semua kegiatannya. Ya, itulah kalau kita melihat nggak ada kaum muslimin, ya kalau kita lihat di negeri kita ini, ya banyak sekali ya melepaskan diri dia dari ibadah dalam keadaan tertentu, dia lepaskan. Ya, umpamanya pergi ke kebun, ya kan, masuk waktu sholat, ya kemudian sudah mau habis waktu sholat masih tetap di kebunnya, ya kan, sholat tidak dikerjakan, baik di awal waktu, pertengahan waktu, apa di akhir waktu enggak juga. Ya, kalau memang dia ada uzur mengakhirkan sampai akhir waktu, insya Allah enggak mengapa kalau memang ada uzur. Nah, ini pun di awal waktu enggak, di pertengahan waktu enggak, di akhir enggak sholat. Ya, alasan apa? Wah, baju kami ini kumuh gitu kan, kotor, ya baju ini. Subhanallah, ya kotor itu bukan najis. Ini banyak orang kesalah keliru. Kotor itu bukan najis. Sini sekarang saya nggak tanya.
Kotoran ayam najis nggak? Antum? Enggak. Antum? Kotoran ayam najis nggak? Hah? Enggak. Kotoran ini kambing najis nggak? Hah? Najis nggak? Najis nggak kotoran kambing, kotoran ayam najis nggak? Enggak. Segala sesuatu hewan, ini kaedahnya. Segala sesuatu hewan yang dimakan dagingnya, segala sesuatu hewan yang dimakan dagingnya kotorannya suci. Nah kalau sumpahnya kena, ya tinggal dibersihin, ya, itu nggak najis. Kalau sumpahnya sholat, ya kan, kita nggak tahu, ya tetap, ya kalau itu beda hukumnya ya. Artinya apa namanya nih, ketika sholat kita tahu, ya kan, ada kotoran ayam, udah lanjut aja sholatnya, ya kan, lanjut aja karena itu bukan najis, itu kotoran, kotor bukan najis, ya. Nah namun kalau kita sebelum sholat kita tahu, ya sebelum sholat bersihkan. Bukan berarti kalau dia nggak najis kita nggak bersihkan, nggak. Artinya apa? Kita bersihkan. Tapi kalau kita sudah sholat kita nengok, ada kotoran semuanya di sini, ya kan? Kalau apa namanya? Kalau secara hukum syar'i sholatnya nggak batal, karena itu nggak najis. Ya, apa yang membuat dia harus batal? Karena itu nggak najis kok, ya kan? Sama itu hanya kotor saja, kotor. Nah, tapi kalau semuanya ya nggak, sholatnya nggak khusyuk lah, nengok ini, ya udah kalau nggak khusyuk ya udah batalkan sholatnya, bersihin, ya kan? Kalau memang, tapi secara hukum syar'i dikatakan najis nggak? Ya nggak dikatakan najis. Jadi bedakan antara najis sama kotor. Ketika dalam kebun, ya itu palingan yang banyak ya kotor saja, najis belum tentu, ya kan? Belum tentu najis di situ. Nah, kok malah ninggalkan sholat? Padahal kata Syekh di sini seorang muslim itu nggak akan bisa lepas dari ibadah kepada Allah dalam semua keadaan. Itu seorang muslim. Tapi kaum muslimin di negeri kita malah melepaskan diri, ya dalam keadaan ketika sinilah atau mungkin dalam keadaan nggak ada alasan, keadaan nggak syar'i, ya tinggalkan sholat, puasa, ya itu nggak benar. Wa anal wajibat, dan sesungguhnya kewajiban la taskut, ya tidak akan gugur, anhu dari seorang muslim itu sukuton nihaiyan, gugur secara total, nggak akan, ya tidak akan sebuah kewajiban itu Bapak, ya rahimani rahimakumullah, tidak akan pernah gugur secara total kewajiban kita itu, nggak akan pernah. Nggak bisa sholat duduk diri, ya nggak bisa berdiri, nggak bisa berdiri duduk. Kalau nggak bisa duduk apa? Baring, sholat terus, ya nggak ada alasan nggak sholat. Apa alasan nggak sholat? Nggak bisa berpuasa Ramadan, ya kodok. Nggak bisa juga puasa, baik kodok atau ada, nggak bisa juga. It'am, kasih makan miskin, ya kan? Nah semuanya, ya dia ingin dia apa namanya nggak berpuasa, ya dia ada uzur, ya nggak puasa, kemudian mau kodok, dia mampu untuk mengkodoknya, ya dia mampu, namun dia akhirkan, ya di waktunya, di waktu yang lain. Kemudian dia meninggal dalam keadaan ada uzur yang membuat dia nggak bisa kodok. Nah gimana seperti ini? Walinya yang memuasakannya, ya wali dia yang memuasakan si mayit tadi karena ada uzur, ya. Jadi apa nggak ada pernah gugur dia haji umroh, ya kan? Ketika seorang wanita datang, wahai Rasulullah, orang tuaku sedang tua renta dan nggak bisa melaksanakan haji, ya apakah yang harus dilakukan, ya kan? Kata Nabi Islam, haji kan orang tuamu, ya kan? Artinya apa? Nggak ada kewajiban itu yang total hilang sepenuhnya, dan itu nggak ada, ya nggak ada. Berarti semuanya ada, ya yang menjalankan, yang dikerjakan. Walakinnaha, akan tapi ibadah tersebut tatakayyaf, ya tatakayyaf itu apa? Senantiasa beradaptasi, senantiasa menyesuaikan ma'adzurufihi, sesuai dengan keadaan manusia. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbak, ya dan sembahlah Rabbmu, ibadahilah Rabbmu, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu al yakin. Ya kata para ulama tafsir, al yakin maknanya apa? Kematian, bukan al yakin yang dipahami oleh orang sufiyah. Orang sufi mengatakan al yakin itu tingkatan keyakinan. Ya jadi ada makrifat, ya ada syariat, makrifat, hakikat, yakin. Jadi kalau udah sampai yakin, dah selesai ibadah. Karena Allah mengatakan apa? Kata mereka, sembahlah Allah sampai datang yakin. Loh saya sudah datang yakin, dah tinggalin aja.
Nah itu. Jadi kalau sudah sampai yakin, boleh berzina, boleh minum khamar, boleh tinggalkan sholat. Karena Allah mengatakan sembah Allah sampai datang yakin. Kalau udah datang yakin, sudah selesai. Nah ini salah satu ya kelompok yang tidak memahami ya tafsir Al-Quran. Ya karena orang-orang nggak belajar, orang nggak belajar nggak tahu, ya nggak paham mereka. Karena nggak belajar agama Islam yang benar. Ya taklid buta terhadap ustadznya, terhadap syekhnya, apa dibilang syekhnya itulah yang benar kata dia. Ya, jadi nggak tahu dia yang mana yang hak. Nah yakin itu kematian, sembah Allah sampai mati. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya berkata Isa alaihissalam fi ma dzakarallah, apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, apa kata Nabi Isa alaihissalam, wa ausani bis shalah, dan Allah mewasiatkan kepadaku tentang salat, wa zakah, dan zakat, ma dumtu hayya, selagi aku itu hidup. Ya, selagi aku hidup salat terus, zakat terus, jangan pernah ditinggalkan. Wa minan nas, ada di antara manusia, man yurid, mereka yang menginginkan ayastaghilla, ya mereka ayastaghilla artinya intafa'a, artinya dia mengambil keuntungan. Ya, mereka menginginkan untuk mengambil keuntungan sama hatal Islam, ya, keuntungan, kemudahan dari toleransi yang diberikan oleh agama Islam, istighlalan sayyi'an, dengan kesempatan jelek, dengan cara mengambil keuntungan yang jelek. Apa? Fayubihu li nafsihi, mereka membolehkan terhadap jiwa-jiwa, terhadap diri mereka, fi'lal muharramat, mengerjakan yang haram-haram, wa tarkil wajibat, dan meninggalkan kewajiban. Wa yakul, setelah mereka mengerjakan haram, meninggalkan kewajiban, mereka mengatakan apa? Ad-dinu yusrun, agama ini mudah kok. Ya, banyak orang-orang pelaku maksiat, ya, orang meninggalkan sholat, ya banyak melakukan dalil-dalil. Ya, di antara mereka ada yang mengatakan, ya kenapa kamu bermaksiat seperti ini? Ini kan sudah takdir Allah. Ya mana takdir Allah sudah kayak gini ke kami ini, ya kami maksiat kayak ginilah. Ya kan? Banyak yang beralasan seperti itu. Kemudian di antara mereka mengatakan ya agama ini kan mudah. Ya nanti ya yang penting apa? Yang penting apa namanya? Ya ketika kita muda kita hura-hura, ya kemudian ya tua kita bertaubat, ya pas kita, matinya kita nanti masuk surga. Selesai urusan. Ya sekarang manfaatkan aja ini kesempatan, mumpung masih muda, gitu kan? Mumpung masih muda, manfaatkan aja kesempatan muda ini. Ya, agama ini gampang kok, nanti tinggal tobat. Ya, gampang, nanti tinggal tobat. Ya, setelah ngomong itu, naik motor, gas, ditabrak sama tronton, meninggal situ. Nah, masih lagi mau ngomong kayak gitu. Nggak jadikan pelajaran teman-temannya, jadikan pelajaran. Kemudian apa? Naam, kata Syekh, iya benar, agama itu mudah. Ya, jadi gini Pak, banyak sekali dalam agama, banyak kaum muslimin di negeri kita ini, dia salah memahami kaidah ayat, salah memahami makna ayat. Dia punya ayat, punya dalil sahih, benar, ya, tapi dia pengaplikasiannya salah. Ya, makanya yang membedakan kita dengan ahlul bid'ah, ya, dari segi pemahaman. Itu saja. Ahlul bid'ah semuanya mereka punya apa? Punya dalil semua, ada Al-Qur'an, hadis, semuanya. Tapi prakteknya salah. Prakteknya salah. Itu seperti sini, agama itu mudah, jadi gampang, kita maksiat aja nggak apa-apa, nanti tobat. Naam innad dina yusrun, benar agama itu mudah. Walakin laisa makna dzalik, akan tapi bukan makna tersebut ayyan falital insan. Tidak maknanya seorang insan itu dia keluar, ya, mengeluarkan diri min ahkamihi, dari hukum-hukum agama, keluar dia. Ya, ini kan mudah, nanti kita gampang kok, tinggalkan aja lah, ini gampang nanti. Ya, kita kerjakan lagi. Wa yattabi'a hawa nafsihi, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Enggak seperti itu agama ini. Wa inna ma makna samahatil Islam, sesungguhnya makna dari toleransi dan kemudahan agama Islam, annahu yantakil, sesungguhnya seseorang itu berpindah, ya. Agama Islam itu yantakilu, dia berpindah bil abdi, ya, dengan seorang hamba, minal ibadati syaqqah, dari ibadah yang sulit, ila ibadati sahlah, kepada ibadah yang mudah, ya. Allati yastati'u ada'aha, yang dia mampu untuk menunaikannya, fi halatil udhr, ya, pada keadaan udzur. Ya, dia mampu, ya, sanggup ini berpuasa, salat, ya sanggup saya, tapi berdiri tidak sanggup, enggak, kaki udah sakit, ya udah asam urat kaki saya kok. Ya udah duduk.
Ambil kursi atau duduk di bawah, silakan duduk. Dia mampu mengerjakan, tapi ada uzur. Nah, ketika tadi sholat yang diwajibkan berdiri langsung berubah. Berdiri kan sesuatu sulit bagi dia, langsung menjadi sesuatu yang mudah bagi dia, yaitu dengan apa? Dengan duduk. Nah, itu agama Islam maksudnya mudah itu. Dia menyesuaikan dengan keadaan, ya. Wa min dzalik, dan di antara hal tersebut al-intiqal, berpindahnya bi ashabil a'dzar syar'iyyah, orang-orang yang memiliki udzur syar'i, minasyami, dari berpuasa adaan, berpuasa secara ada, fi Ramadan, ya, pada bulan Ramadan, ila siyam, ya, menuju ke, ya, berpindah kepada puasa qadaan, ya, yang dilakukan qada fi syahrin akhar, dari puasa dari waktu bulan yang lain. Itu kemudahan. Puasa Ramadan 30 hari berat, ya kan? Yaudah kalau kayak gitu nggak mampu dia, udah tinggalkan Ramadan. Kurang dia Ramadan ini. Nah, gimana? Pindah dia ke bulan yang lain, puasa di situ. Itu kemudahan, ya, dalam agama Islam ini. Indaman tazul a'dzuruhum, ketika sudah hilang uzur-uzur mereka, ya. Uzur mereka hilang, puasa di bulan yang lain. Au intiqal bihim, atau berpindahnya mereka minasyam, dari berpuasa kemana? Ilal it'am, kasih makan. Puasa nggak sanggup lagi saya, udah tua nian, ya, berpuasa kasih makan, ganti puasa. Idza kanu la yaqdiruna al qada, jika mereka tidak mampu qada. Fajama'a lahum, maka, ya, telah digabungkan untuk mereka baina ada'il wajib, ya, antara ada yang wajib tadi, wantifa'il masyaqqah, dan menghilangkan kesulitan, wal haraj, dan, ya, kesulitan juga. Falillahil hamd wan minnah, segala puji bagi Allah dan segala nikmat, ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. ما أنزلنا عليك القرآن